No, ti pamangkas belajar kan menjahit no. Ya, Papa. Kalau seandainya Papa masih ada, mungkin Papa akan bilang, teruslah belajar. Jangan pernah bosan melakukan hal-hal yang baik. Tuhan telah menganugerahkan alam yang kaya. Tinggallah manusia memanfaatkannya. Mengolah dengan bekerja keras agar bisa memenuhi kebutuhan hidup. Aku beruntung bisa diwarisi Papa. Bukan harta, melainkan wasiat dan petuahnya. Agar aku harus belajar dan bekerja keras untuk mengarungi hidup. Aku harus mandiri. Tidak boleh hanya menjulur tangan memelas ke orang lain. Meski dalam kondisi sulit apapun. Berjuang dahulu dan memintalah hanya kepada pemilik alam semesta. Nama lengkapku Novrianti Buruji. Akrab dipanggil Novi. Alhamdulillah, sekarang aku telah memiliki tempat usaha menjahit yang sederhana dan cukup nyaman. Terpisah dari bangunan rumah kami. Aku memiliki beberapa karyawan. Usahaku membuat kaos karao. Bahan kaos yang belum terbentuk sama sekali. Yang kupesan bahannya dari toko grosir. Kemudian kujahit menjadi kaos berbagai mode. Menyesuaikan tren keinginan pasar. Kaos diberi motif karao. Sulaman khas warga Gorontalo. Tetapi sebelum kaos karao, aku memulai dari menjahit hal-hal yang kecil yang kupelajari sejak masih duduk di bangku sekolah dasar pada papaku. Berbekal itu, saat harus berpisah sementara dari papa dan mama yang hidup di kota Manado, hingga di bangku kuliah, aku sudah bisa menjahit bahan lainnya yang ternyata banyak diminati teman kuliah dan juga dosen. Sehingga itu bisa menambah uang jajanku. Hingga pada suatu ketika, takdir itu datang. Semua kebahagiaan terasa sekejap hilang dari keluarga kami. Papa meninggal dunia, mengidap penyakit gangguan ginjal. Padahal aku sedang pada titik harus menyelesaikan kuliah yang memerlukan biaya yang tidak sedikit. Aku merasa jatuh, tidak ada lagi semangat melanjutkan usaha sambil kuliah. Jadi ada mata kuliah kewirausahaan semester 3, saya mulai tertarik, oh kayaknya kalau jahit-menjahit sudah tahu sedikit-sedikit untuk sambung-sambung kain. Jadi saya tertarik lagi buat bros gitu. Buat bros, buat gantungan kunci. Nah di Gorontalo itu belum ada bros-bros flanel. Jadi saya coba-coba buat dan saya pasarkan ke teman-teman ataupun dosen-dosen gitu. Alhamdulillah mereka tertarik. Mereka juga dapat uang jajan dari situ, uang lebih dari situ. Saya kasih setiap minggu untuk mereka jual. Habis dari bros, saya buat rok-rok kampus. Karena sudah terasa uang hasil dari penjualan bros, kayaknya akan buat inovasi baru lagi nih untuk tambahan uang lebih tinggi gitu. Jadi saya buat lagi rok kampus ataupun mukena dari dosen gitu juga. Sepeninggal papa, aku seperti kehilangan arah. Tetapi karena petuah-petuahnya, aku akhirnya bangkit lagi. Mulai 2017 pas saya wisuda, saya coba ulang tarik papa punya mesin jahit ulang. Saya coba jahit ulang baju-baju wisuda. Dan pertama saya buat baju wisuda tuh baju saya sendiri untuk wisuda. Gitu Kak. Sampai dengan sekarang alhamdulillah masih terima-terima baju wisuda teman-teman ataupun baju-baju pesta.
Dan mulai untuk 2020 coba-coba untuk jahit karena corona. Jadi 2019 itu Kak, pas corona down sekali lagi. Pendapatan menurun sekali. Tapi alhamdulillah masuk dengan orderan masker sampai 2020 awal. Pas habis itu karena semua mulai banyak kerja dari rumah, saya buat ini kaos Karao. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, mari. Wah, so jadi. Berwirausaha tidak hanya tentang menempa diri, tetapi berwirausaha bagiku adalah suatu ikhtiar untuk kemudian membahagiakan juga orang lain. Ibu Nopi yang desain semua. Saya cuman pengrajin saja, cuman menyulam. Ibu Nopi itu baik. Orang tidak pernah batekan pengrajin. Mana yang kelar itu yang jamu ambil. Sesuai apa pembayaran sesuai motif kerawang, ukuran kerawang yang besar bagian bayarannya ya alhamdulillah sesuai dengan pengrajin bayarannya. Ada yang sudah tahu Karao? Karao tidak boleh punah. Ada asal-usul Generasi muda jangan hanya jadi penonton dan tidak produktif. Mereka yang putus sekolah karena kondisi ekonomi keluarga yang tidak mampu harus keluar dari situasi itu. Realita itulah yang kemudian memunculkan semangatku mencoba berbuat membantu mereka. Maka kuutarakan niat pada suami untuk mencoba membuat pelatihan kewirausahaan kepada warga, terutama generasi muda. Suamiku sangat mendukung, dan aku pun memulainya. Semua biaya aku dan suami siapkan. Ruangan rumah pun disulap jadi tempat pelatihan. Kuajari mereka jenis karao dan teknik menyulamnya. Kan kebanyakan anak-anak muda sekarang itu tidak mengenal Karao ataupun sudah mengenal tapi kebanyakan baju-baju formal gitu. Sementara suamiku menjelaskan tentang bagaimana cara mempertahankan keberlanjutan usaha. Suamiku menjadi partner terbaikku. Berbagai pengalaman soal manajemen usaha, ia sangat bisa. Karena suamiku juga merintis usaha minuman teh herbalnya dari titik nol. Ia rela meluangkan waktu membantuku, sambil tetap memantau usahanya. Aku memang sangat memerlukan pengalamannya untuk mendukungku. Biasanya anak muda itu kalau setelah lulus sekolah ataupun setelah lulus kuliah, mereka itu masih pusing dengan cari kerja. Nah, jadi kita coba mencari mitra dalam dunia bisnis yaitu lewat pelatihan ini. Khususnya bermitra dengan anak muda. Nah, alhamdulillah ada beberapa anak muda yang memang sudah kami bina, sudah bermitra dengan kami, dan alhamdulillah saat ini sudah punya usaha sendiri juga, dan itu sangat luar biasa. Satu hal yang memang kita rasakan bersama istri, rasa kebahagiaan bukan hanya dilandaskan dengan uang, tetapi melihat orang lain dalam bimbingan kita itu berhasil seperti itu. Jadi sebenarnya Ibu Novi itu kan agak minder dengan kegiatan-kegiatan seperti ini. Nah, apalagi berbicara di depan banyak orang, nah dia itu agak sedikit kurang percaya diri. Nah, alhamdulillah dengan dukungan kami, bukan hanya saya sebagai suaminya, tetapi dari keluarga-keluarga juga yang sering mensupport. Alhamdulillah beliau makin kesini makin terbiasa dengan hal-hal yang seperti ini, seperti itu. Aku tidak menyangka, peserta pelatihan sangat antusias. Awalnya hanya beberapa orang. Ternyata seiring waktu terus bertambah banyak. Meski ini jadi tantangan tersendiri, aku dan suami bahagia menjalaninya. Karena bersyukur, niatku membantu orang akhirnya terwujud.
Tujuan saya buat pelatihan untuk anak muda itu Kak, agar mereka bisa membuat usaha mereka masing-masing, kemudian bisa menambah penghasilannya mereka juga, kemudian bisa membuka lapangan pekerjaan. Kemudian kalau mereka tidak punya modal, di situ saya akan masuk, bisa jadi mitra mereka. Jadi mereka bisa buat desainnya mereka, saya bantu buat polanya, dan mereka yang jahit gitu. Dari pelatihan Karao mereka punya ide buat sesuatu ataupun punya motif sendiri untuk inovasi yang baru. Di situ saya akan bermitra dengan mereka, saya bantu pecahkan apa yang mereka kesulitan dari yang mereka miliki begitu. Jadi di situ saya akan panggil mereka untuk bermitra, collab dengan saya, usaha saya, jadi mereka bisa membuka lapangan pekerjaan untuk mereka sendiri. Saya mengikuti pelatihan ini terutama program dari kampus untuk menambah pengetahuan dan keterampilan dan bisa menjadi bekal saya untuk ke depan, terutama menjadi peluang usaha dan sumber penghasilan. Jadi harapan saya setelah mengikuti pelatihan Karao ini, saya bisa membuka usaha Karao dan bisa melestarikan budaya Gorontalo. Kenapa ini kertas subuh banyak sekali begini? Kenapa ada yang bikin pusing? Iya, Kenapa? jelas sih. Banyak sekali begini. Orang so cerita-cerita pol. Setiap orang pasti akan menghadapi cobaan. Demikianlah hidup. Nyatanya memang tidak hanya lurus-lurus saja. Dan aku pun mengalaminya. Terasa air mata ini belum lama mengering sepeninggal papa. Ujian berat itu datang lagi. Pelatihan yang kami buat ternyata banyak yang mencibirnya. Padahal niatku hanya ingin melihat senyum bahagia mereka yang ingin memulai usaha. Berupaya berhasil sebagaimana para pengusaha lain yang telah sukses di mana-mana. Tapi inilah kehidupan dunia. Tidak ada dayaku untuk memaksa semua orang menyukaiku. Itulah pilihan mereka. Semestinya aku saja yang harus kuat menghadapinya. Aku tidak boleh lemah. Harus terus berjuang sebagaimana pesan almarhum papa. Tapi itulah aku, dengan segala sifat dan kekuranganku. Cibiran orang yang seharusnya merupakan cambuk agar aku harus kuat, sangat mengganggu perasaan. Akhirnya berpengaruh pada beberapa pekerjaan yang seharusnya bisa aku cepat selesaikan. Biasanya kalau mentalnya tergoyah itu biasanya ada cibiran dari teman-temannya misalnya, kemudian ada komplain dari konsumen yang misalnya yang dapat merusak mentalnya juga. Contoh kayak ada konsumen itu kan beragam nih yang kita hadapi. Contoh kalau konsumen yang arogan kayak gitu. Nah, saya yang sering hadapi itu. Saya sering pasang badan buat menghadapi konsumen-konsumen seperti itu. Terus ada cibiran-cibiran dari pesaing-pesaingnya beliau juga. Nah, saya yang akan menghadapi itu semua seperti itu. Nah, jadi mentalnya memang benar-benar saat ini saya sendiri jaga memang semaksimal mungkin. Karena usaha itu kalau memang dijalankan dengan hati yang senang, tenang, saya rasa semua akan berjalan lancar. Dan alhamdulillah itu semua dilewati oleh istri saya sampai saat ini pun seperti itu.
Setelah banyak meminta pertolongan Tuhan, acap kali mesin jahit tua peninggalan papa ini jadi tempat menumpahkan segala gelisahku. Bayang-bayang papa, rindu petuahnya, seolah menjadi penawar hati yang gundah. Saya simpan sebagai kenang-kenangan sih Kak. Kalau misalkan lagi rindu, saya lebih tenang, lebih enak gitu. Lebih merasakan ada sosok papa di belakang saya kalau saya pakai mesin itu. Jadi kalau pakai mesin itu Kak, saya jarang karena pasti ada rasa macam dipeluk gitu. Ini hanya sebuah mesin jahit tua. Tapi bagiku, selalu sangat berarti dalam perjalananku sampai detik ini. Ia tidak akan pernah tertutup debu, karena pasti sesekali jadi tempat nostalgiaku. Jadi tempat membangkitkan semangatku untuk terus berkarya. Bagi diriku, suami, dan anakku. Bagi mama, bagi adik, juga bagi banyak orang di luar sana. Kalau di saat ada yang julid di luar ataupun ada yang menjatuhkan di luar, itu pingin sekali curhat, pingin kasih tahu Pak, capek sebenarnya. Tidak ada yang bisa paham apa yang saya rasakan. Meski di ruangan tempat usahaku telah berjejer mesin jahit yang lebih modern, mesin tua ini tidak akan pernah terlupakan. Ia tetap akan selalu kugunakan. Saat menggunakannya, serasa papa selalu menuntunku, manakala aku tidak bisa menyelesaikan sesuatu. Hilang saya punya harapan Kak. Saya ingin belajar. Apalagi sekarang untuk menggeluti dunia fashion designer sekarang ini Kak, butuh arahan, butuh motivasi, butuh teman cerita. Banyak yang saya pingin. Keterampilan papa menjahit terasa mengalir dalam darahku. Kendati ketika dia meninggal, belum semua teknik menjahit yang ia tularkan. Penjahit belia ini namanya Sri Dewi Yahya. Aku memanggilnya Cindra. Usia Cindra 22 tahun. Tinggal di Desa Tunggulo, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango. Rumahnya cukup jauh dari rumahku. Aku bangga karena Cindra pekerja keras. Waalaikumsalam. Kedua loh. Ya. Bapak Iko, suara merah apa? Aku bangga karena bimbinganku selama ini kepadanya menuai hasil. 4 tahun ia bekerja denganku dan banyak hal kupercayakan kepada Cindra. Perlahan, ia juga mampu membeli mesin jahit yang ia gunakan sehari-hari untuk menyelesaikan perbaikan pakaian warga di sekitar rumahnya. Saya adalah lulusan jurusan Tata Busana di SMK Negeri 1 Suwawa. Setelah lulus saya masuk kursus sebulan lebih. Setelah itu saya masuk sama Kanovi. Setelah sama Kanovi saya ikut pelatihan menjahit di beberapa sekolah. Setelah itu saya diajak untuk kerjasama sama Kanovi. Kalau saya nilai dari Cindra orangnya pingin belajar gitu. Kemudian beliau adalah anak pertama gitu. Anak pertama dengan 4 bersaudara dan papanya juga sudah almarhum gitu. Jadi beliau juga kerja keras untuk bisa membantu orang tuanya mensekolahkan adik-adiknya gitu. Iya, sampai rumahnya itu dari yang kecil
dan sekarang sudah begitu besar panjang lebar gitu dari hasil kerja gitu. Jadi kalau misalkan dari saya ada orderan sebanyak apa, itu saya digaji, dan gajinya Cindra itu tidak pernah dia pakai sendiri. Gajinya full sama orang tuanya untuk adik-adiknya sekolah ataupun pembangunan rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mereka duduk. Ih, banyak sekali ini kain. Iya, tadi barusan ibu-ibu antar baju mau supermarket. Kak Novi itu orang yang beliau sangat baik terhadap saya. Beliau itu sudah seperti guru saya. Beliau banyak memberi motivasi untuk saya supaya saya berani mengembangkan skill saya dalam menjahit. Beliau juga tidak pernah menyerah dengan mengajari saya, karena kebetulan saya setelah lulus ilmunya masih kurang dalam menjahit. Keberadaan Cindra dan beberapa lainnya yang telah merintis usaha sendiri menjadi penyemangat bagiku untuk terus menjalankan usaha ini. Harapan saya di usaha saya, Kak, semoga produk saya bisa dikenal banyak orang, semoga bisa membuka peluang pekerjaan juga, dan bisa punya tempat pusat oleh-oleh ataupun tempat pusat pelatihan di satu tempat gitu. Itu yang keinginan dengan harapan saya dengan suami ke depannya. Jadi kita bisa membuka lebar tangan kita ke orang-orang untuk mau belajar, ataupun untuk jadi tempat kunjungan juga untuk orang-orang yang pingin beli sesuatu yang baru dan bisa lihat ini prosesnya sulaman karao. Masih banyak impianku yang ingin kurai. Perjalanan ini masih panjang. Tidak boleh berpuas diri. Aku harus kuat dan terus melangkah menjahit harapanku dan orang-orang di sekelilingku. Papa, di rumahmu yang jauh sana, kutitipkan segala doa-doa dan harapanku. Dan terima kasih. Kau telah tinggalkan wasiatmu yang tidak ternilai dari apapun jua.